Shalom, saudara-saudara sekalian yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Sebelum kita masuk ke dalam pemberitaan firman Tuhan kita pada hari ini, marilah kita membuka Alkitab kita yang diambil dari surat Efesus pasal yang kedua, ayat yang pertama sampai yang ke-11. Saya akan mengambil 2 ayat untuk kita pada hari ini. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman, itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri, karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya, ialah mau supaya kita hidup di dalamnya. Begitulah pembacaan firman Tuhan pada hari ini. Saudara-saudara sekalian yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, melalui tema firman Tuhan kita pada hari ini ialah kasih Allah yang menghidupkan. Berbicara tentang kasih sudah tidak asing lagi di dalam kehidupan kita. Tuhan menyatakan kasih-Nya di dalam hidup kita melalui berbagai cara. Berbicara tentang kasih bukan semata-mata tentang kekayaan, kesehatan, dan juga rezeki. Melainkan kasih, bagaimana kasih Allah hadir di dalam hidup kita untuk melakukan hal-hal yang berkenan kepada Allah. Tuhan menyatakan kasih-Nya kepada kita melalui berbagai cara. Tuhan juga menyatakan kasih-Nya melalui pencobaan, kegagalan, penderitaan yang kita alami di dalam kehidupan kita sehari-hari. Lantas, saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, ketika Tuhan menyatakan kasih-Nya melalui kegagalan, pencobaan, dan penderitaan yang kita alami, apakah respon kita terhadap kasih tersebut? Apakah kita semakin jauh kepada Tuhan atau semakin dekat kepada Tuhan? Terkadang di dalam hidup kita ini, ketika kita berhasil di dalam pekerjaan, pendidikan, dan juga kaya, kita sadar itu hanyalah karena kerja keras kita. Kita mengabaikan kasih Allah yang diberikan kepada kita. Padahal semua harta, kekayaan, kesehatan itu merupakan berasal dari kebaikan Tuhan kepada kita. Melalui surat Efesus ini merupakan surat yang dibuat Paulus di dalam penjara bersama surat Filipi, Kolose, dan Filemon. Kota Efesus merupakan kota di mana menjadi pusat perdagangan nasional maupun internasional, di mana pada waktu itu Efesus di dalam masa kejayaannya. Ketika di dalam masa kejayaannya, jemaat-jemaat yang ada di kota Efesus, mereka lupa akan kasih Tuhan kepada mereka melalui kekayaan di kota Efesus. Banyak jemaat-jemaat Kristen yang ada di kota Efesus, mereka melakukan hal-hal yang bejat seperti mencuri, berzina, dan hal-hal yang lainnya yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Dan yang paling parahnya pada waktu itu, banyak di antara jemaat-jemaat Efesus yang meninggalkan iman kepercayaan mereka. Oleh karena itu, di dalam penjara, Paulus menyadari dan tertegur untuk menyadarkan jemaat-jemaat yang ada di kota Efesus melalui surat-surat yang ditulis Paulus, yaitu surat Efesus. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, Paulus secara khusus berbicara tentang kasih karunia Allah yang menghidupkan, sebagaimana topik
firman Tuhan kita pada hari ini. Paulus menasihatkan orang Kristen di jemaat Efesus bahwa kehidupan kita manusia ini hanyalah karena kasih karunia Tuhan. Paulus hendak menyadarkan orang Kristen di Efesus bahwa keadaan dan hakikat kehidupan kita manusia ini di hadapan Allah ialah manusia dulu sudah mati karena pelanggaran-pelanggarannya, seperti pelanggaran yang telah dilakukan oleh jemaat Efesus pada waktu itu. Pada ayat yang ketiga, di situ Paulus memastikan bahwa keadaan yang itu dialami semua manusia, inilah hakikat manusia lama sebelum Yesus sudah mati karena pelanggaran dosa kita terhadap Allah. Karena itu, saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, kita sebagai manusia sudah mati, maka sangat membutuhkan yang namanya dengan keselamatan dan kasih karunia Allah. Karena sebagai manusia yang sudah mati, tidak mampu menyelamatkan dirinya, lantas saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, bagaimana cara kita untuk memperoleh keselamatan dan kasih daripada Tuhan kepada kita? Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, melalui firman Tuhan kita pada hari ini, saya ingin mengajak saudara-saudara sekalian untuk yang pertama, marilah kita jauhkan segala bentuk dosa dan pelanggaran sebagaimana ciri khas manusia lama. Dosa bukan hal tentang membunuh, merampok dan berzina. Dosa adalah kegagalan kita untuk menempatkan diri kita sebagaimana seharusnya kita ada. Seharusnya kita lakukan sebagaimana dalam seluruh hidup kita. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, marilah kita jauhkan diri dari segala bentuk pelanggaran-pelanggaran yang sengaja dan jauhkan diri dari kehidupan duniawi. Seperti kita lihat di jemaat Efesus tersebut, ketika mereka diberikan kekayaan dan kelimpahan harta, mereka meninggalkan Tuhan. Mereka hanya menginginkan kehidupan duniawi. Saudara-saudara yang terkasih, saya ingin mengajak, sadarilah bahwa kita manusia menjadi manusia baru di dalam Kristus. Bahwa dalam Yesus Kristus kita telah menjadi manusia baru. Di dalam bersama-sama dengan Kristus, kita harus mampu berkomitmen dan menjaga konsisten kita sebagai manusia ciptaan baru. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan yang Kristus, pesan yang ketiga yang saya ingin sampaikan ialah jauhkanlah segala bentuk kesombongan rohani. Berbuat baiklah segala sesuatu untuk menghadirkan Tuhan di dalam hidup kita. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.